Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan di minggu kali ini kita masih bisa bertemu kembali di mata kuliah evaluasi sumber daya alam. Di pertemuan minggu kelima ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya tentang evaluasi lahan. Di pertemuan minggu kelima ini kita sudah mulai masuk secara teknis bagaimana cara kita mengevaluasi suatu lahan ya. Kemarin di pertemuan minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mulai dari pengumpulan data, yaitu kemarin kalau kita bahas urutan tata cara dalam kita melakukan evaluasi lahan, itu tahap paling awal itu adalah pengumpulan data. Teman-teman, di pertemuan minggu ketiga sudah saya suruh untuk mengumpulkan data, sudah alhamdulillah sudah mengumpulkan semua. Kemudian langkah kedua setelah mengumpulkan data itu kemudian teman-teman membuat yang namanya satuan pemetaan atau unit analisis yang akan digunakan. Unit analisis yang akan digunakan teman-teman juga sudah saya suruh untuk membuat di minggu keempat, dan insya Allah semoga teman-teman segera bisa mengumpulkan sehingga nanti bisa digunakan untuk melakukan evaluasi di pertemuan minggu kelima ini kita akan bahas. Dan di minggu kelima ini kita akan membahas secara khusus tentang kemampuan lahan, penilaian dari kemampuan lahan. Penilaian kemampuan lahan, tetapi nanti kita akan sedikit berbeda yang kita bahas, yaitu tentang mengenai indeks potensi lahan. Oke, kita mulai saja. Oke, sebelum kita melanjutkan secara teknis, sebelumnya saya akan terangkan secara umum ya, mungkin mengulas kembali sebenarnya apa sih prinsip yang namanya konsep umum dari evaluasi lahan. Sebenarnya kita ketika teman-teman mendengar istilah kata evaluasi lahan, apa yang akan dilakukan, apa yang terlintas di benak teman-teman. Nah, sebelum teman-teman nanti melakukan secara teknis melakukan evaluasi lahan secara umum di tempat wilayah kajian teman-teman masing-masing, saya akan menjelaskan dulu konsep umumnya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa yang namanya sumber daya lahan ya, teman-teman mungkin sudah tahu semua, sudah paham semua tentang apa itu sumber daya lahan, dan juga sudah kita bahas di pertemuan minggu kedua apa itu definisi dari lahan, apa itu komponen lahan, dan seterusnya sudah bahas. Sehingga teman-teman sudah tahu yang namanya sumber daya lahan. Dan di dalam sumber daya lahan itu terdapat dua kebutuhan, yaitu pertama apa? Pertama, dalam sumber daya lahan itu ada potensi. Maksudnya apa ada potensi? Ya, dari suatu lahan itu bisa kita manfaatkan untuk peruntukan apapun. Jadi suatu lahan itu bisa kita manfaatkan untuk ditanami pertanian, bisa kita manfaatkan untuk lahan perkebunan, bisa kita manfaatkan untuk wisata, bisa kita manfaatkan untuk industri, bisa kita manfaatkan untuk misalkan pertanian lahan kering dan seterusnya. Itu adalah namanya potensi. Jadi ketika suatu lahan itu dia memiliki karakteristik tertentu, dan karakteristik tertentu itu nanti cocok dengan peruntukan yang akan kita gunakan, itulah yang namanya potensi. Nah, di sisi lain dari potensi, lahan itu juga memiliki kebutuhan lahan. Maksudnya kebutuhan lahan itu apa? Maksudnya tekanan penduduk terhadap lahan. Jadi karena mungkin teman-teman sudah tahu ya, jadi penduduk itu kan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Sementara karena semakin meningkat, otomatis penduduk itu membutuhkan yang namanya lahan. Lahan untuk apa? Untuk tempat hidup, tempat tinggal, untuk tempat beraktivitas, tempat mencari penghidupan dan seterusnya. Itu pasti membutuhkan lahan. Untuk sumber bahan makanan itu juga kita butuh lahan, karena pertanian itu dari lahan, kan seperti itu. Nah, makanya ada yang namanya kebutuhan lahan yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi tekanan penduduk terhadap lahan itu namanya kebutuhan lahan. Sehingga lahan itu ada dua, yaitu potensi dan kebutuhan. Nah, jika potensi dan kebutuhan ini kita benturkan, itulah yang namanya kita mengevaluasi. Jadi itu yang namanya kita mengevaluasi itu maksudnya apa? Jadi yang evaluasi adalah maksudnya kita melakukan pemetaan potensi dibandingkan dengan kebutuhan lahan dari penduduk. Nah, nanti hasilnya dari evaluasi, apakah lahan yang ada di suatu wilayah itu bisa mencukupi untuk kebutuhan lahan untuk penduduk atau tidak. Nah, itulah yang fungsi dari evaluasi lahan.
Apakah suatu lahan dengan karakteristiknya itu bisa memenuhi kebutuhan untuk pertanian yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan dari penduduk yang ada di suatu wilayah? Apakah eh, suatu karakteristik lahan itu bisa memenuhi kebutuhan untuk kepentingan permukiman di suatu wilayah? Nah, itulah yang kita akan lakukan kajian evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu prinsipnya gampang, yaitu membenturkan atau membandingkan antara potensi dari suatu lahan dengan kebutuhan lahan yang diharuskan atau dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah yang namanya konsep evaluasi lahan. Tetapi kenapa kita perlu melakukan evaluasi lahan? Karena tidak semua potensi dari lahan itu bisa kita manfaatkan secara optimal atau secara eksploitatif. Ada mungkin lahan yang dia secara potensi dia cenderung agak rendah, tetapi masih kita bisa manfaatkan. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak seproduktif pada lahan-lahan yang memiliki potensi yang tinggi, kan seperti itu. Ataupun kita melakukan evaluasi untuk apa? Untuk mempertahankan potensi lahan yang ada. Jadi jangan sampai ketika kita memanfaatkan suatu lahan yang awalnya itu dia lahan potensinya tinggi atau produktivitasnya tinggi, itu nanti semakin lama ketika kita manfaatkan justru akan semakin turun, semakin menurun, semakin memburuk kualitasnya. Itulah yang kita tidak inginkan. Karena prinsip dari evaluasi lahan sekali lagi itu menghasilkan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jadi harus mempertimbangkan faktor sosial, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan. Harus berjalan bersamaan. Nah, sehingga yang sebenarnya nanti, dan teman-teman akan melakukan semua ya. Teman-teman nanti juga akan melakukan identifikasi potensi lahan dan juga melakukan identifikasi kebutuhan lahan. Dan nanti hasil akhirnya dari potensi lahan tadi yang telah dihitung dibenturkan dengan kebutuhan lahan yang teman-teman hitung, itu nanti akan menjadi suatu yang namanya daya dukung lahan. Daya dukung lahan atau nanti bisa untuk kajian kesesuaian lahan seperti itu. Oke, kita mulai satu persatu. Jadi potensi lahan, bagaimana cara menilainya atau penilaian potensi lahan? Nah, penilaian potensi lahan itu sebenarnya ada dua cara yang sampai saat ini itu berkembang di Indonesia. Yaitu pertama, penilaian dengan metode kemampuan lahan. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah ini, metode kemampuan lahan. Mungkin sudah diajarkan juga di mata kuliah yang lain, yaitu mungkin perencanaan tata guna lahan juga mungkin sudah diajarkan atau di mata kuliah lain. Dan yang kedua yaitu indeks potensi lahan. Nah, dan di evaluasi sumber daya alam ini, terutama dari sebelum UTS ini, nanti teman-teman akan saya coba untuk melakukan kajian yang kedua, yaitu indeks potensi lahan, bukan yang kemampuan lahan. Kenapa? Karena mungkin kalau kemampuan lahan ini terkesan mengulang-ulang, mungkin sudah pernah diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Tetapi yang akan ingin saya kenalkan di sini bahwa ada loh metode lain dari kemampuan lahan yang bisa digunakan untuk menghitung atau menilai dari potensi lahan, yaitu indeks potensi lahan namanya, PL. Tapi kalau kemampuan lahan itu memang cara yang paling umum bisa digunakan, teman-teman sudah tahu. Nah, kemudian itu potensi lahan ya, ada dua cara, yaitu kemampuan dan juga indeks potensi lahan yang akan teman-teman laksanakan atau nanti insya Allah digunakan untuk sebagai penugasan, yaitu yang indeks potensi lahan, dan kita akan bahas di pertemuan kali ini. Kemudian yang kebutuhan lahan itu sebenarnya untuk apa saja? Nah, secara umum kebutuhan lahan itu terbagi menjadi tiga. Tekanan penduduk terhadap lahan itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Ada tiga. Pertama untuk domestik, yaitu untuk permukiman, yaitu kebutuhan manusia untuk sebagai tempat tinggal, itu yang utama, yang sampai saat ini itu menjadi banyak problem, terutama di kota-kota besar yang dimana lahannya itu semakin sempit, tetapi penduduknya semakin tumbuh, semakin berkembang dengan cepat, sehingga tidak diimbangi ini. Lahannya semakin sedikit, sementara penduduknya semakin tinggi, kebutuhan lahan sehingga tekanan penduduk terhadap lahannya menjadi sangat tinggi di wilayah perkotaan terutama. Kemudian yang kedua yaitu peruntukan kebutuhan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Ya, ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau kebutuhan manusia, entah itu untuk pertanian sawah, pertanian palawija, untuk perkebunan kopi, teh, dan seterusnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu untuk konservasi. Kenapa perlu ada konservasi? Karena apa ya, konsep kita pembangunan berkelanjutan itu harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Ekonomi sudah kita pertimbangkan di pertanian perkebunan. Jadi pertanian perkebunan kan bisa menghasilkan ekonomi.
sosial sudah kita pertimbangkan di perkebutuhan domestik rumah tangga, yaitu untuk permukiman itu bisa membangun suatu kelompok sosial. Tapi lingkungan, bagaimana cara kita mempertahankan faktor lingkungan agar tetap berkelanjutan, ya dengan melakukan konservasi. Jadi jangan semua lahan itu dieksploitasi, tapi sisakanlah untuk konservasi yang seperti itu. Nah, jika setelah teman-teman nanti menghitung potensi lahan dan juga kebutuhan lahan, ketika dua ini nanti dibenturkan, nanti akan menghasilkan yang namanya konsep daya dukung lahan. Konsep daya dukung lahan nanti teman-teman juga akan menghitung nanti mungkin di pertemuan terakhir di pertemuan pertemuan setelah ini ya akan saya ajarkan bagaimana teman-teman cara menghitung konsep daya dukung lahan. Jadi setelah teman-teman mengetahui potensi, nanti kebutuhan lahan sudah diketahui, baru teman-teman nanti menghitung daya dukung. Kira-kira dengan potensi yang ada di suatu wilayah atau di kabupaten yang teman-teman punya, kira-kira bisa mendukung nggak untuk kebutuhan manusia untuk 3 kebutuhan pokok tadi, untuk rumah tangga, permukiman, untuk pertanian, dan juga untuk konservasi. Nah, dan daya dukung ini biasanya nanti didukung dengan yang namanya analisis kesesuaian lahan. Kenapa perlu analisis kesesuaian lahan? Karena setiap peruntukan yang akan kita lakukan kajian itu memiliki syarat-syarat, sehingga itu harus dipenuhi dulu. Misalkan tadi ya daya dukung untuk permukiman. Ketika ingin dibangun permukiman, kita tidak boleh sembarangan membangun permukiman, harus ada syaratnya. Nah, syaratnya itu harus dipenuhi. Caranya melihatnya bagaimana? Dengan analisis kesesuaian lahan. Ketika kita ingin membuat suatu lahan pertanian, misalnya pertanian padi itu memiliki syarat hidup, kita harus cocokkan dulu kesesuaian lahannya, cocok atau tidak, apakah bisa sustain atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman di pertemuan minggu ke-5, 6, 7 ini nanti akan berurutan. Kita mulai dulu dari penilaian potensi lahan. Di pertemuan minggu ke-6 insya Allah kita akan membahas tentang penilaian daya dukung lahan. Dan pertemuan terakhir bulan ke-7 kita insya Allah akan menilai yang namanya kesesuaian lahan. Begitu. Oke, lanjutkan. Nah, kita masuk ke bahasan yang indeks potensi lahan. Nah, memang kemampuan lahan tidak akan saya bahas di pertemuan tentang evaluasi sumber daya alam. Kalau mungkin teman-teman sudah sering mendengar, sering melihat, sering membaca, atau bahkan mungkin sudah pernah diajarkan. Tetapi nanti jika teman-teman ingin belajar, saya akan juga uploadkan PDF-nya. Jadi PDF modul tentang penilaian kemampuan lahan, sehingga teman-teman nanti juga ketika ingin mencoba, ingin tahu lebih lanjut, teman-teman bisa membaca apa modul yang sudah saya berikan dan juga nanti PDF yang saya berikan. Tetapi yang akan kita gunakan sebagai penugasan dan juga nanti kita akan gunakan untuk analisis di wilayah kabupaten teman-teman, untuk studi kasus di kabupaten teman-teman, itu adalah yang indeks potensi lahan. Sebenarnya apa sih IPL itu atau indeks potensi lahan? Nah, ini kita sedikit kembali ke definisi. Indeks potensi lahan secara definisi itu merupakan suatu indeks atau merupakan nilai yang dia menyatakan potensi relatif suatu lahan untuk kegunaan yang masih bersifat umum. Jadi kira-kira ketika suatu lahan itu memiliki karakteristik tertentu, kira-kira kita bisa manfaatkan untuk apa secara umum? Apakah untuk pertanian, apakah untuk konservasi, atau untuk budidaya, atau non budidaya, dan seterusnya. Itu yang dinamakan indeks potensi lahan, yang didasarkan pada 2 faktor, yaitu faktor potensi dan juga faktor pembatas dari lahan itu sendiri. Ini saya ambilkan dari Sitorus tahun 1985. Jadi intinya kita melakukan penilaian indeks potensi lahan yaitu untuk menilai kegunaan lahan secara umum ya, belum secara khusus. Karena kalau secara khusus nanti sudah masuk ke kesesuaian. Kita masih secara umum, apakah ini cocok untuk dibudidayakan atau tidak, gampangnya seperti itu lahan. Oh, lahan ini cocok untuk budidaya karena karakteristiknya yang begini. Oh, lahan ini tidak cocok untuk budidaya karena karakteristiknya seperti ini. Itulah yang kita lakukan di indeks potensi lahan. Dan indeks potensi lahan ini nanti terbagi menjadi 5 kelas ketika kita ingin mengkaji ya, yaitu hasil kajiannya itu ada 5 kelas, yaitu kelas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan juga sangat rendah. Semakin tinggi kelas IPL-nya, jadi ketika IPL suatu lahan itu memiliki IPL itu sangat tinggi, berarti dia memiliki kemampuan untuk bisa dimanfaatkan untuk keperuntukan apapun dengan hasil yang optimal, atau bisa dikatakan sebagai lahan produktif jika nilai potensi lahannya sangat tinggi. Dikatakan produktif maksudnya apa? Ya ditanami padi bisa, ditanami palawija bisa, ditanami
buah apapun bisa, digunakan untuk permukiman bisa, untuk apapun bisa, dan hasilnya pasti optimal. Oleh karena itu biasanya nanti indeks potensi lahan sangat tinggi itu dinamakan sebagai lahan yang produktif. Karena dia bisa untuk menghasilkan suatu produktivitas tanaman tertentu. Nah, dan nanti hasil dari kelas indeks potensi lahan biasanya digunakan untuk kajian pemanfaatan secara umum. Nah, tadi kaitannya dengan 3 kebutuhan lahan tadi. Nah, hasil dari pemetaan nanti kelas indeks potensi lahan dari 5 kelas tadi terbagi menjadi 3 kebutuhan lahan atau pemanfaatan. Untuk yang kelas sangat tinggi dan tinggi itu masuk pemanfaatannya bisa digunakan untuk kawasan budidaya produktif. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan pemetaan indeks potensi lahan, ditemukan wilayah-wilayah yang memiliki indeks potensi lahan sangat tinggi sampai tinggi, itu bisa teman-teman gunakan sebagai kawasan budidaya yang produktif. Bisa untuk kawasan contohnya untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk mungkin sektor misalkan hutan produksi, itu bisa. Karena apa? Karena dia produktivitasnya tinggi lahan tersebut. Nah, sehingga peruntukannya untuk peruntukan lahan-lahan budidaya produktif, pertanian perkebunan, untuk memenuhi kebutuhan lahan yang kedua tadi. Kemudian yang kelas di bawahnya, yaitu yang sedang dan juga rendah, ini biasanya digunakan untuk kawasan budidaya lahan yang non produktif atau kawasan lahan non budidaya. Contohnya apa? Untuk permukiman, untuk industri, untuk wisata, dan lain-lain. Karena apa? Karena biasanya lahan-lahan di sedang dan juga rendah ini sudah mulai banyak faktor pembatasnya, sehingga ketika kita manfaatkan untuk lahan produktif, untuk pertanian perkebunan, pasti nanti hasilnya pun juga tidak optimal. Makanya biasanya digunakan untuk peruntukan lain, yaitu yang non budidaya, bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk kawasan industri, bisa untuk wisata, dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika nanti teman-teman melakukan kajian kebutuhan lahan yang dipilih, yaitu untuk yang permukiman, berarti dipilih untuk yang kelas indeks potensi yang sedang sampai rendah seperti itu. Dan yang terakhir, kelas yang terakhir yaitu yang sangat rendah, itu biasanya digunakan untuk peruntukan permanfaatannya yaitu untuk konservasi. Kenapa? Karena itu dimanfaatkan pun juga tidak akan bisa menghasilkan, tidak akan secara sumber daya dia sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga ya sudahlah itu lahan itu disisakan untuk konservasi. Biasanya ditanami untuk kawasan hutan, dibiarkan untuk dia tumbuh berkembang menjadi suatu kawasan hutan lindung, atau mungkin sebagai suaka alam, cagar alam, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan kita menilai indeks potensi lahan, kita sudah bisa menentukan kelas potensinya. Oh, ketika potensinya sangat tinggi, berarti kita bisa manfaatkan untuk budidaya produktif, untuk pertanian perkebunan. Kelasnya sedang rendah, kita bisa gunakan untuk permukiman. Kelasnya sangat rendah bisa kita gunakan untuk konservasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian parameter apa saja yang diperlukan untuk penilaian indeks potensi lahan? Indeks potensi lahan itu didekati dengan 2 parameter tadi ya. Jadi dengan parameter yang namanya parameter pendukung dan juga parameter pembatas. Jadi parameter pendukung atau potensi dari lahan itu sendiri bisa untuk dimanfaatkan atau tidak, dan juga ada parameter pembatas. Apa saja parameternya? Kalau parameter pendukung itu ada 5 parameter pendukung, yaitu kelerengan atau relief atau kondisi permukaan, kemudian kondisi tanah yang kedua, yang ketiga yaitu kondisi litologi, dan yang keempat itu kondisi hidrologi. Tapi hidrologi terbagi menjadi 2, ada hidrologi permukaan dan juga hidrologi bawah permukaan. Jadi ada 5 parameter atau 5 faktor yang digunakan untuk menilai parameter pendukung. Sementara untuk parameter pembatas yaitu kaitannya dengan kerawanan bencana. Kerawanan bencana apa? Ya, kerawanan bencana apa saja yang memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Misalkan wilayah tersebut rawan erosi dan banjir, ya berarti yang digunakan rawan bencana erosi dan banjir. Ketika wilayah tersebut itu rawannya gempa dan juga erosi, ya gempa dan erosi. Misalkan rawan daerah tersebut hanya rawan banjir, ya digunakan hanya banjir saja, dan seterusnya. Bencana yang tapi sifatnya yang alami ya, ini ya, bencana alam yang bencana yang sifatnya alami atau bencana yang akibat dari proses alam. Nah, dan kemudian kalau teman-teman lihat dari parameter-parameter yang digunakan, baik yang pendukung 5 itu tadi dan juga parameter pembatas, itu sebenarnya
sudah terwakili atau tercakup, teman-teman sudah kemarin cari dan juga sudah buat untuk unit analisisnya atau batas satuannya, yaitu apa ya, satuan lahan tadi. Kenapa kita gunakan satuan lahan? Karena satuan di dalam satuan lahan teman-teman sudah menggunakan apa? Sudah menggunakan relief, yaitu dari kemiringan lerengnya. Kemarin ketika teman-teman membuat satuan lahan itu kan pasti mengoverlay kemiringan lereng. Nah, itu bisa digunakan untuk kita kajian reliefnya. Tanah jelas dimasukkan ketika teman-teman kemarin pemetaan satuan lahan. Berarti kita bisa tahu kondisi tanahnya. Litologi dari kondisi batuannya. Teman-teman kemarin ketika membuat satuan lahan mengoverlay peta geologi, berarti kita bisa tahu kondisi litologinya. Kemudian kondisi hidrologi, teman-teman tinggal nanti mencari data kondisi hidrologi permukaan. Kemarin ketika membuat peta satuan lahan harus mengoverlay peta sungai. Nah, hidrologi bawah permukaan juga sama, air tanahnya bagaimana. Satuan lahan bisa tahu. Termasuk ke kerawanan bencana. Kerawanan bencana mungkin nanti sebagai pelengkap saja dari analisis di satuan lahan, sehingga bisa digunakan nanti dicari data sekunder dari peta-peta kerawanan yang sudah ada. Sehingga unit analisis yang digunakan untuk penentuan indeks potensi lahan adalah satuan lahan. Atau unit terkecil yang digunakan untuk pemetaan, untuk memetakan indeks potensi lahan, yaitu satuan lahan. Sehingga apa? Sehingga data yang dibutuhkan untuk membuat indeks potensi lahan adalah data hanya peta satuan lahan, tidak butuh data yang lain. Mungkin nanti data pelengkapnya yaitu data kerawanan bencana, karena di dalam satuan lahan itu belum muncul asesmen kerawanan bencana atau penilaian kerawanan bencana. Mungkin data pelengkapnya yang kedua yaitu kerawanan bencana. Tapi data utamanya adalah peta satuan lahan yang telah teman-teman buat di minggu sebelumnya. Makanya teman-teman diharapkan untuk segera bisa membuat peta satuan lahan. Karena apa? Nanti peta satuan lahan nanti digunakan untuk analisis evaluasi lahan selanjutnya. Sehingga caranya bagaimana? Nah, cara untuk memetakan indeks potensi lahan itu dengan teknik scoring. Teknik scoring mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Teknik scoring itu apa? Dengan penskoran atau memberi skor. Memberi skor apa? Memberi skor pada tiap-tiap parameter yang ada ini yang digunakan. Jadi parameter kelerengan nanti diskor, parameter kondisi tanah diskor, parameter litologi diskor, hidrologi permukaan diskor, hidrologi bawah permukaan diskor, kerawanan bencana juga diskor. Ini tekniknya scoring. Dan yang diskor apa? Ya tiap satuan lahan. Jika nanti teman-teman dari hasil petanya, dari dipetakan peta satuan lahan di wilayah kabupaten yang teman-teman kaji itu ada 20 satuan lahan, berarti nanti ada 20 nilai indeks potensi lahan. Kalau hasil pemetaan satuan lahannya itu ada 50 jenis satuan lahan, berarti nanti ada 50 nilai indeks potensi lahan. Sehingga asumsinya ketika ada satuan lahan yang sama di suatu wilayah itu nilai indeks potensi lahannya pasti sama. Karena apa? Karena karakteristik lahannya itu pasti sama. Sehingga nilai indeks potensinya sama. Walaupun lokasinya sama-sama satuan lahan X, lokasinya di utara dan juga di selatan atau di barat timur terpisah, ya nilainya pasti akan sama indeks potensi lahannya. Tetapi kalau jenis satuan lahannya berbeda, nilai indeks potensi lahannya pasti berbeda seperti itu. Sehingga ada 20 satuan lahan, keluarnya adalah 20 nilai indeks potensi lahan. Hasil pemetaan ada 50 satuan lahan, berarti ada 50 nilai indeks potensi lahan, seperti itu. Nah, kemudian rumusnya bagaimana? Rumus umumnya untuk penilaian IPL yaitu tinggal caranya adalah yang parameter pendukung semua dijumlahkan. Jadi nilai hasil skor atau harkat dari relief dijumlahkan dengan harkat nilai tanah, ditambahkan harkat litologi, ditambahkan harkat hidrologi, ditambahkan semua, baru nanti dikalikan dengan nilai harkat kerawanan bencana. Cara rumus umumnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengklasifikasikannya? Nah, klasifikasinya itu juga sudah ada, jadi teman-teman tinggal saja mencocokkan, sehingga ini tidak adalah suatu hal yang sangat mudah sekali membuat peta indeks potensi lahan. Jika kita sudah punya peta satuan lahannya akan sangat mudah sekali. Tinggal mencocokkan karakteristik lahan di satuan pemetaan lahan dengan klasifikasi faktor-faktor yang parameter-parameter pendukung untuk menilai indeks potensi lahan.
Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari faktor relief. Faktor relief yang digunakan untuk menilai indeks potensi lahan itu ada dua faktor, yaitu pertama faktor kemiringan lereng dan juga faktor relief atau morfologi itu sendiri. Faktor kemiringan lereng teman-teman tinggal cocokkan saja dengan klasifikasi yang ada di tabel ini. Jadi ketika satuan lahannya itu kemiringan lerengnya 0 sampai 5, berarti diberilah harkat atau skor 5. Jika kemiringan lerengnya lebih dari 45, beri harkat 1 dan seterusnya. Ini faktor kemiringan lereng. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus menilai harkat faktor reliefnya atau morfologinya. Jika satuan lahan itu dia memiliki morfologi datar sampai landai, nilainya 5. Jika berbukit nilainya 2, bergunung nilainya 1. Begitu caranya, tinggal mencocokkan saja. Nah, yang di pertanyaan, bagaimana cara mengetahui dari morfologi? Morfologi ini didapatkan dari mana? Dari mengklasifikasikan nilai kemiringan lereng menurut klasifikasinya Van Zwiedam. Sebenarnya klasifikasi untuk morfologi itu banyak sekali ya yang mengeluarkan. Tapi saya seragamkan saja, teman-teman gunakan yang Van Zwiedam. Karena ini yang sering kita pakai, terutama untuk kajian geomorfologi. Di sini sudah ada. Misalkan kelas kemiringan 0 sampai 2, berarti satuan relief atau morfologinya dia masuk klasifikasi datar. Jika kemiringannya 3 sampai 7 masuk klasifikasi bergelombang atau miring atau landai. 8-13 bergelombang atau miring. Yang 14-20 berbukit. Tinggal teman-teman cocokkan kemiringan lerengnya. Jadi diklasifikasi dulu atau diklasifikasikan kemiringan lerengnya. Jika 0 sampai 2 itu datar sampai hampir datar. 8-13 itu bergelombang atau miring, 14-20 itu berbukit bergelombang dan seterusnya, seperti itu. Tinggal dimasukkan, ini cocokkan. Dia masuk kelas kemiringan morfologinya apa, baru nanti setelah ketemu morfologi dimasukkan ke kelasnya, sehingga bisa diketahui skornya. Nah, ini adalah salah satu saat berikan contoh ya. Jadi misalkan kalau untuk teman-teman kajiannya, hasil kajiannya nanti coba teman-teman buka di ArcGIS, kemudian lihat open attribute tabelnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau di ini hasil salah satu contoh hasil dari kajian yang pernah saya lakukan. Jadi saya melakukan kajian evaluasi lahan di Das Oyo ya. Ini batasnya adalah batas Das. Di situ dari Das Oyo ini saya hasilkan ada 129 satuan lahan. Jadi kalau ada yang bertanya kok hasil satuan lahan saya banyak hasilnya 30-an, ya itu masih sedikit. Nah, kalau kajiannya itu lingkupnya lebih luas lagi, biasanya itu kajian kesesuaian kemampuan dan juga potensi lahan itu batasnya itu Das. Tapi kali ini teman-teman saya suruh untuk kabupaten dulu, nggak apa-apa. Nah, kalau kajiannya Das itu biasanya nilainya satuan lahan itu akan banyak sekali. Ini saja dasnya cenderung kecil, nilainya banyaknya satuan lahan itu ada 129. Sehingga nanti hasilnya ada 129 nilai indeks potensi lahan. Caranya bagaimana? Caranya misalkan teman-teman buka atribut tabel, di situ ada setelah dicocokkan kemiringan lerengnya sudah ketemu reliefnya. Reliefnya sudah ada ya di tiap satuan lahan. Dari relief di tiap satuan lahan ini, teman-teman cocokkan. Jadi di relief ini dicocokkan dengan tabel klasifikasi yang ada di sini. Itu harkat atau skornya bagaimana? Tinggal nanti teman-teman buat field baru, add field baru namanya skor relief. Nah, misalkan di sini tertulis reliefnya berbukit. Berbukit itu masuk apa? Berbukit berarti dia memiliki harkat 2. Berarti istilah di skor relief ini nilai 2. Ini berbukit berarti ya 2. Bergelombang apa? Bergelombang berarti skornya 4. Berarti di yang bergelombang ini isikan skornya 4 dan seterusnya sampai semua satuan lahan terisi nilai skor reliefnya. Seperti itu. Ya kalau ada yang datar berarti berilah skor 5 dan seterusnya seperti itu. Sehingga tinggal mencocokkan ketemu skornya, ketemu harkatnya karena sudah ada tabel klasifikasinya seperti itu. Kemudian setelah teman-teman ketemu faktor relief, langkah selanjutnya yaitu menilai dari faktor litologi. Faktor litologi. Jadi litologi itu klasifikasinya sudah ada tabelnya juga. Oh, ketika kondisi batuannya dia berupa batu gamping, berarti nilai harkatnya itu diberi harkat 5. Kalau batunya aluvium atau koluvium nilainya 10.
Kalau dia batuan sedimen klastik berbutir kasar nilainya 5. Batuan beku nilainya 5 dan seterusnya. Ini tinggal mencocokkan saja. Sama langkahnya seperti tadi. Teman-teman tinggal buka peta satuan lahannya, kemudian lihat di bagian atribut tabel, lihat bahan induknya, hasil dari peta geologi tadi. Hasil dari peta geologi kan ada bahan induknya. Nah, bahan induk ini teman-teman cocokkan dengan tabel klasifikasi yang ada sini. Misalkan contoh di sini, bahan induknya dia tufa dasit. Tufa dasit itu dia termasuk golongan batuan apa? Batuan beku. Kok bisa tahu batuan beku ya? Ini dari mineralogi petrografi. Sehingga inilah pentingnya juga kuliah mineralogi petrografi, karena teman-teman bisa tahu oh tufa dasit itu batuan beku atau batuan sedimen atau metamorf dan seterusnya, bisa tahu. Dan nanti bisa dibuka lagi catatannya yang kuliah mineralogi petrografi, kira-kira tufa dasit itu batuan apa, nanti dicari. Tufa dasit itu dia termasuk kategori batuan beku. Batuan beku yang dia termasuk batuan beku yang masif. Berarti dia memiliki harkat 5. Berarti di sini ditulis skor litologinya 5. Kemudian ada kompleks endapan liat dan batu napal. Liat dan batu napal itu adalah kategori sedimen batuan sedimen klastis. Batuan sedimen klastis yang dia butirannya karena liat berarti butirannya halus, berarti nilainya dia 2 di sini. Untuk yang kelompok endapan liat dan batu napal nilainya 2. Di sini ada kompleks batu kapur dan batu gamping. Batu kapur batu gamping berarti nilainya 5. Tinggal ini dimasukkan 5. Dan seterusnya. Tinggal dimencocokkan. Skornya juga ditulis di sini ya, di satuan lahan. Nah, mungkin teman-teman tidak akan kesulitan ketika melakukan kajian indeks potensi lahan ini karena sangat gampang sekali tekniknya scoring. Kemudian parameter yang ketiga yaitu faktor tanah. Nah, untuk faktor tanah ini juga dinilai berdasarkan 2 parameter, yaitu berdasarkan parameter tekstur tanahnya dan juga faktor kedalaman tanahnya. Caranya bagaimana? Apakah harus mengetahui teksturnya atau harus mengetahui kedalaman tanahnya? Tidak, teman-teman cukup tahu peta jenis tanahnya. Kemarin ketika teman-teman membuat satuan lahan, saya sudah suruh menggunakan overlay dari peta tanah. Jelas ini pasti sudah ada, teman-teman sudah punya yang namanya jenis tanah. Tinggal teman-teman mencocokkan jenis tanahnya. Jenis tanahnya kira-kira apa? Kemudian kelas teksturnya apa? Harkatnya apa? Oh, misalkan jenis tanah di tempat kita yang di satuan lahan A itu regosol. Berarti regosol itu kelas teksturnya itu kasar, nilainya 1. Kalau grumosol teksturnya itu ternyata kalau grumosol itu mesti halus, berarti dia klasifikasi harganya 2, itu untuk tekstur. Tinggal mencocokkan saja. Kedalaman tanah juga sama, tinggal cocokkan jenis tanahnya aja. Oh, tanahnya itu grumosol, berarti grumosol dia kelas kedalamannya dalam sehingga harganya memiliki nilai 4. Oh, tanah saya andosol, berarti dia termasuk kategori sedang 50 sampai 75, berarti 75, berarti dia memiliki nilai 3 dan seterusnya. Tinggal mencocokkan saja. Caranya juga sama tadi, dengan membuka atribut tabel, lihat jenis tanahnya, di samping jenis tanah berikan field baru yaitu skor tanahnya, diberi skor. Tapi jangan lupa skor tanah itu harus ada 2, dinilai berdasarkan tekstur dan dinilai berdasarkan kedalaman tanahnya. Kalau litologi cuma 1, relief tadi 2, yaitu kemiringan lereng diberi skor sendiri, relief atau morfologi diberi skor sendiri, seperti itu. Dan yang keempat yaitu klasifikasi faktor hidrologi. Nah, faktor hidrologi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada hidrologi air permukaan dan juga hidrologi air tanah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara penilaiannya? Kalau penilaian untuk pertama kita yang untuk hidrologi air permukaan. Kalau teman-teman lihat di sini dari tabel klasifikasinya untuk yang hidrologi air permukaan, di sini kan dilihat dari ada tidaknya kondisi hidrologi air permukaan. Hidrologi air permukaan itu apa saja? Sungai, danau, waduk, seperti itu. Sehingga teman-teman nanti harus mencari peta sungai, peta waduk dan seterusnya, atau peta kondisi air permukaan. Nah, sehingga langkah awal setelah teman-teman mencari peta sungai, peta air permukaan, langkah selanjutnya yaitu di overlay dengan satuan lahannya. Di overlay dengan satuan lahan. Kira-kira sungai atau waduk itu ada tidak letaknya atau terletak di dalam satuan lahan yang teman-teman lihat.
Oh, misalkan pada satuan lahan A, ada kasus ya pada satuan lahan A, dia ternyata sama sekali tidak teraliri oleh sungai, tidak ada juga waduk, tidak ada juga danau dan seterusnya. Berarti berilah satuan lahan A itu dia berilah nilai angka 0. Karena apa? Karena tidak ada air permukaan, karena dianggap sebagai langka air permukaan. Berarti beri nilai 0 di satuan lahan tersebut. Oh, misalkan di satuan lahan itu teraliri sungai, berarti dilihat, diklasifikasikan apakah sungainya itu bisa untuk irigasi atau tidak. Kelihatannya, oh ternyata sungainya termasuk sungai besar, misalnya terlewati sungai Bengawan Solo, berarti Bengawan Solo mesti potensinya sangat besar, berarti berilah harkat 5. Oh ternyata dia hanya dialiri oleh sungai kecil yang debitnya kecil, misalkan untuk irigasi pun hanya untuk irigasi lokal di wilayah tersebut saja, mungkin wilayah kecamatan atau wilayah lokal di situ saja, berarti dia berilah nilai angka 3. Oh ternyata sungainya itu dia sungai cukup besar, potensi bisa digunakan untuk irigasi, atau mungkin sudah terbangun jaringan irigasinya hasil dari pemetaan, terbangun jaringan irigasinya itu sampai mana-mana ya, berarti dia potensi irigasinya tergolong besar, berarti beri nilai 4 dan seterusnya. Sehingga teman-teman harus melihat itu. Jadi cari dulu data SHP sungai, termasuk data SHP untuk keberadaan danau, waduk. Tapi yang bukan yang termasuk yang buatan ya, danau, waduk, embung dan seterusnya itu kemudian diplotkan, di-overlaykan dengan satuan lahan. Kira-kira satuan lahan itu terlewati atau tidak. Dan semua satuan lahan harus memiliki nilai skor ini sama juga. Sehingga teman-teman melihatnya per satuan lahan, bukan secara keseluruhan kabupaten, tetapi per satuan lahan. Oh satuan lahan, misalnya ada 10 satuan lahan. Satuan lahan pertama bagaimana, terlewati atau tidak, misalkan tidak, berarti nilainya 0. Satuan lahan kedua misalkan terlewati, sungainya besar, berarti 5. Satuan lahan 3 terlewati, sungainya kecil, berarti 3 dan seterusnya. Semua 10-10-nya harus memiliki nilai. Itu untuk yang hidrologi permukaan. Kemudian kalau yang untuk harkat faktor air tanah bagaimana? Untuk harkat faktor air tanah ini dilihat dari produktivitas akuifernya. Ada yang akuifer produktivitas tinggi, penyebarannya luas, diberi nilai 5, sedang penyebaran luas 4, sedang tinggi setempat lokal 3, langka air tanah 0, kecil yaitu 2. Caranya bagaimana? Cara untuk mengetahui harkat faktor air tanah, cara langkah-langkahnya pertama teman-teman cari dulu peta hidrogeologi. Biasanya peta hidrogeologi ini bukan dalam bentuk SHP, tetapi bentuknya dalam bentuk hard copy. Jadi langkahnya bagaimana? Ketika teman-teman sudah menemukan peta hard copy peta hidrogeologi yang dibuat oleh Badan Geologi, oleh Kementerian SDM, kemudian teman-teman georeferencing di ArcGIS, kemudian overlaykan dengan peta satuan lahan, dan dilihat di tiap satuan lahannya. Oh satuan lahan dia masuk akuifer apa? Apakah produktivitasnya tinggi atau penyebaran luas? Oh, kemudian satuan lahan B dia masuk apa? Apakah langka air tanah atau tidak? Yang C itu bagaimana dan seterusnya. Sehingga yang harus dicari yaitu peta hidrogeologi di wilayah yang akan teman-teman kaji. Nah, bentuknya peta hidrogeologi itu seperti apa? Peta hidrogeologi ini. Nah, jadi teman-teman nanti cari hard copy-nya. Saya kalau peta hidrogeologi yang dalam bentuk SHP saya belum pernah menemukan ya kalau di internet. Tapi kalau yang dalam bentuk sudah hard copy seperti ini itu banyak teman-teman bisa temukan di internet. Apalagi kalau wilayah cakupannya itu di Jawa banyak. Kayak yang mungkin di luar Jawa itu juga ada. Ini sudah seluruh Indonesia sudah dipetakan oleh Kementerian SDM. Sehingga teman-teman bisa cari dan bisa unduh secara gratis. Tapi memang formatnya masih hard copy sehingga nanti perlu di georeferencing. Nah, dari peta hidrogeologi ini teman-teman nanti bisa lihat di sini tuh ada di badan petanya itu ada warna-warna, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya kemerahan, ada yang coklat, ada yang hijau dan seterusnya. Ini warna-warnanya menunjukkan apa? Warna-warna ini menunjukkan dari kondisi akuifernya, apakah dia produktivitasnya tinggi, apakah rendah, sedang, karena di situ sudah diketahui langsung. Nah, kalau teman-teman zoom di legenda yang ini, kalau teman-teman coba zoom di legenda peta, kalau teman-teman coba zoom di legenda petanya, nanti akan menghasilkan, terutama di legenda peta yang ini ya, kalau teman-teman zoom nanti di legenda peta pada bagian yang ini,
nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi untuk warna biru berarti dia termasuk apa? Kalau yang di peta warnanya biru berarti dia termasuk aquifer produktif dan luas sebarannya. Sehingga nanti nilainya dicocokkan dengan tabel klasifikasi tadi, nilainya adalah 5 skornya untuk satuan lahan yang berada dalam aquifer ini. Oh, ternyata aku setelah dicocokkan satuan lahan saya berada pada aquifer yang tinggi dan warnanya yang berwarna biru tapi ada garis-garisnya. Setempat aquifer produksi sedang, berarti nilainya berapa tadi? Kalau nilainya 3 misalkan, dan seterusnya. Jadi teman-teman sangat mudah sekali jika sudah memiliki peta hidrogeologi ini. Peta hidrogeologi di georeferencing tampalkan dengan satuan lahan, sehingga nanti tiap satuan lahan harus punya nilai untuk yang air tanah ini. Nah, mungkin saja ya kalau dalam skala kabupaten mungkin teman-teman hanya akan menemui 2 variasi aquifer, sehingga mungkin dari satuan lahan itu mungkin hanya ada 2 kelas, ada 2 nilai harkat saja, bisa saja, atau mungkin hanya 1 saja juga bisa. Karena skala pemetaan hidrogeologi ini masih skala 1/250.000, skalanya masih dalam skala provinsi, sehingga digunakan untuk kabupaten biasanya cakupannya cenderung lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan pakai yang peta hidrogeologi ini. Nah, makanya teman-teman harus mencari peta hidrogeologi ini sesuai dengan wilayah kabupaten yang teman-teman kaji, termasuk aquifernya produktifkah atau yang luas barannya dan seterusnya. Itu tinggal nanti cocokkan dengan yang ada di sini, sehingga nanti keluar nilainya bisa diklasifikasikan. Nah, dari yang faktor pendukung sudah semua ya, mulai dari relief ada 2, yaitu kemiringan lereng dan juga relief. Kemudian litologi dari jenis batuannya saja, kemudian yang tanah itu dari kedalaman dan juga tekstur tanah, dan yang air itu dari hidrologi atas permukaan dan juga hidrologi bawah permukaannya. Kemudian yang faktor pembatas yaitu kaitannya dengan faktor bencana. Tetapi yang dinilai di sini adalah faktor bencana yang faktor bencana alam. Contohnya seperti apa? Seperti erosi, banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Harkatnya apa? Harkat faktornya itu yang digunakan yaitu yang paling bawah. Jadi sebenarnya harkat faktor ini berlaku untuk semua bencana alam ya, baik itu erosi, baik itu gempa, baik itu tsunami. Jadi ketika tingkat kerawanan misalkan untuk jadi sehingga teman-teman nanti sebelum menilai faktor bencana, sebelum ke sini ya, untuk menilai faktor bencana teman-teman kaji dulu kira-kira di wilayah kabupaten teman-teman itu rawannya bencana apa saja. Oh, di wilayah saya itu rawannya hanya erosi banjir. Berarti oke lah, nanti teman-teman cari peta kerawanan erosi dan peta kerawanan banjir. Setelah itu cocokkan dengan harkat faktor. Nah, berarti ketika tingkat kerawanan erosinya itu berat, berilah harkat 0,6. Jika tingkat kerawanan erosinya ringan, berilah harkat 0,8. Itu untuk erosinya. Kalau untuk banjirnya bagaimana? Banjirnya juga sama. Jika tingkat kerawanan banjirnya itu berat, berilah skor 0,6. Kalau ringan 0,8. Dan ini harus tiap satuan lahan lagi-lagi. Harus tiap satuan lahan. Sehingga caranya bagaimana? Caranya tinggal teman-teman nanti cari saja langsung data peta kerawanan bencana atau data bahaya. Bisa saja. Tergantung dari teman-teman mau menggunakan bencana apa. Misalkan di wilayah saya ada 3 bencana, ada erosi, banjir, gempa bumi. Ya misal mau dipakai 3-tiganya, teman-teman harus mencari kerawanan dari kerawanan erosi, kerawanan banjir, kerawanan gempa bumi di wilayah teman-teman petanya. Baru nanti di-overlaykan dengan satuan lahan dan dilihat di tiap satuan lahannya. Misalnya ada 10 satuan lahan, berarti nanti ada 10 nilai harkat untuk faktor bencana. Oh, satuan lahan A apakah nanti tingkat kerawanan bencananya bagaimana hasil dari overlay. B itu tingkat kerawanan bencananya bagaimana. C itu bagaimana. D itu bagaimana, dan seterusnya. Semua harus dipetakan. Harus di-overlaykan sehingga keluar harkat. Sehingga teman-teman cukup cari data sekunder saja. Minimal di tempat kabupaten teman-teman yang nanti akan teman-teman coba itu minimal ada 1 bencana yang harus teman-teman kaji. Minimal, entah itu boleh erosi, boleh banjir, boleh gempa bumi, boleh tsunami, boleh apapun asal bencana alam. Pilih salah satu. Misalkan mau lebih dari 1 juga boleh, misalkan mau pakai 2 juga boleh, mau pakai 3, mau pakai 4, mau pakai 5, mau pakai semua juga boleh. Klasifikasinya sama, pakai menggunakan yang tabel 7 ini yang harkat faktor. Tetapi
Kalau untuk yang penilaian faktor bencana ini agak sedikit berbeda. Misalkan nanti teman-teman mau mengkaji 3 faktor bencana, misalkan bencana erosi, banjir, dan juga gempa. Caranya untuk menilai faktor bencananya itu dirata-ratakan nilainya. Jadi nilai harkat bencananya itu dirata-ratakan. Caranya bagaimana? Ya misalkan ada 2 bencana ya yang teman-teman kaji, yaitu erosi dan banjir. Berarti nilai harkat kerawanan erosi untuk satuan lahan A ditambahkan tingkat kerawanan banjir untuk satuan lahan A dibagi 2. Itu ketemunya harkatnya berapa. Itu nanti yang digunakan untuk harkat faktor bencananya. Dan tiap satuan lahan. Nah, kemudian bagaimana setelah teman-teman melakukan scoring di tiap-tiap faktor tadi, baik itu faktor relief, faktor tanah, faktor air, hidrologi, faktor kerawanan bencana. Nah, langkah selanjutnya teman-teman harus melakukan kalkulasi. Jadi dari skor-skor yang telah teman-teman klasifikasikan tadi, teman-teman bisa menghitung nilai IPL di tiap satuan lahan. Nilai IPL di tiap satuan lahan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan semua faktor pendukung dikalikan faktor harkat bencana. Jadi caranya yaitu caranya adalah pertama yaitu harkat faktor kemiringan lereng ditambahkan harkat faktor relief. Kemudian tambahkan dengan harkat atau skor faktor hidrologi, tambahkan dengan harkat faktor tekstur tanah, tambahkan harkat faktor kedalaman tanah, tambahkan harkat faktor hidrologi permukaan, dan juga tambahkan harkat faktor air tanah. Semua tambahkan dulu. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter pendukung itu semua ditambahkan dulu. Baru nanti setelah ditambahkan semua ketemu nilai, kemudian dikalikan dengan faktor kerawanan bencana, tapi hasil dari rata-rata tadi. Kalau cuma 1 ya langsung dimasukkan sini saja. Tapi kalau ada 2 atau 3 dirata-ratakan dulu dari misalkan ada 3 bencana, erosi, banjir, gempa bumi. Jadi harkat erosi di satuan lahan A, tambahkan harkat erosi satuan lahan A, tambahkan harkat tingkat kerawanan gempa di satuan lahan A dibagi 3 kalau cuma bencana 3. Kalau bencana 2 berarti dibagi 2, tapi harkatnya maunya dirata-rata dulu baru dimasukkan ke sini. Dikalikan sehingga nanti akan ketemu nilai IPL di setiap satuan lahan. Jika ada 10 satuan lahan, berarti ini akan keluar nilai IPL di jumlahnya 10. Jika ada 50 berarti ada 50 nilai IPL. Kemudian langkah selanjutnya apa setelah ketemu nilai skor total IPL? Misalnya skornya ada yang skornya 35, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 0, dan seterusnya. Itu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya yaitu dengan cara melakukan klasifikasi kelas indeks potensi lahannya. Tinggal teman-teman mencocokkan lagi. Oh berarti pada satuan lahan A itu nilai IPL-nya setelah hasil penjumlahan tadi, penjumlahan yang sebelumnya ini tadi, hasilnya menghasilkan nilai 35. Berarti dia kelas potensi lahannya termasuk kelas yang sangat tinggi. Oh nilainya 20, berarti dia masuk ke kelas lahan yang sedang. Oh nilainya 9, berarti dia masuk klasifikasi rendah. Oh nilainya 30, berarti dia masuk klasifikasi tinggi. Setiap satuan lahan memiliki satu nilai kelas indeks potensi lahannya atau kelas potensi lahannya. Sehingga ketika teman-teman sekali lagi ketika ada 50 satuan lahan harus keluar 50 potensi lahan, kelas potensi lahan. Itulah nilai indeks potensi lahan. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengeluarkan ini contoh peta akhir dari penilaian indeks potensi lahan. Sehingga di situ nanti bisa diketahui oh mana potensi indeks potensi lahan yang rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ataupun nanti kalau keluar sangat rendah ya bisa nanti yang sangat rendah. Dan dalam membuat peta, karena ini sudah menunjukkan kelas atau tingkatan, maka nanti dibuat gradasi. Gradasinya terserah monggo, mau yang diberi warna pekat itu yang sangat tinggi atau yang sangat rendah. Lalu biasanya yang diberi pekat itu yang sangat tinggi. Jadi yang sangat tinggi itu warnanya pekat, kemudian semakin ke sangat rendah itu dia semakin cerah warnanya. Seperti ini contohnya hasil dari peta akhirnya dari peta indeks potensi lahan. Dan teman-teman nanti di tugas yang di minggu kelima ini teman-teman
diharuskan untuk membuat peta indeks potensi lahan berdasarkan data peta satuan lahan yang telah teman-teman buat di wilayah atau studi kasus teman-teman masing-masing. Peta indeks potensi lahan. Sehingga nanti teman-teman, ini adalah hal yang sangat mudah karena tekniknya hanya scoring, mencocokkan, men-score, kemudian menjumlahkan dan mengkalikan. Itu adalah hal yang sangat mudah. Sehingga dan ini nanti bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk penentuan daya dukung, digunakan untuk perencanaan tata guna lahan. Dari sini kita bisa tahu, oh jika kelasnya sangat tinggi itu yang mana? Berarti yang berwarna hijau pekat ini ya. Yang berwarna hijau pekat ini kan sangat tinggi. Ini sangat tinggi, ini sangat tinggi, ini termasuk kelas tinggi. Nah, berarti wilayah ini yang masuk tinggi dan sangat tinggi. Untuk kasus di gambar di Sragen ini berarti kita bisa manfaatkan. Bisa kita manfaatkan untuk kawasan pertanian. Bisa untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk apapun yang budidaya produktif. Kemudian yang sedang seperti yang berwarna ini kita bisa manfaatkan, kita rencanakan untuk kawasan permukiman. Betul. Nah, kebetulan ini yang tidak ada yang sangat rendah, berarti yang digunakan untuk konservasi adalah daerah yang rendah. Rendah ini bisa kita gunakan untuk konservasi seperti itu. Misalkan ini adalah contoh cara untuk perencanaan tata guna lahannya. Sehingga dengan kita mengetahui indeks potensi lahan, kita bisa klasifikasikan dulu kira-kira mana sih lahan yang bisa kita untuk gunakan untuk budidaya, kira-kira mana sih lahan yang bisa kita gunakan untuk permukiman, mana sih yang hanya untuk bisa konservasi dan seterusnya seperti itu. Oke, kira-kira itu materi tentang penilaian indeks potensi lahan untuk menilai potensi umum dari lahan. Dan insya Allah tugas di minggu ini adalah teman-teman membuat peta indeks potensi lahan berdasarkan peta satuan lahan yang sudah teman-teman buat di wilayah kajian masing-masing. Dan nanti sekali lagi teman-teman dimohonkan untuk bisa mengerjakan tugas ini dengan sangat baik, karena nanti penilaian saya untuk UTS dan juga UAS itu didasarkan dari hasil tugas teman-teman. Jadi nanti tidak ada UTS 2S, cukup nanti mengumpulkan hasil akhir. Nanti berupa teman-teman saya suruh untuk membuat jurnal. Jurnal itu isinya apa jurnalnya? Yaitu tentang kalau untuk yang UTS nanti tentang jurnal evaluasi lahan, kalau yang UAS yaitu jurnal tentang evaluasi sumber daya air. Sehingga nanti hasil isi jurnalnya apa ya? Hasil dari kajian teman-teman selama ini. Jadi mulai kalau yang untuk UTS karena evaluasi lahan berarti mulai dari satuan lahan, kemudian indeks potensi lahan, kemudian besok yang materi-materi selanjutnya. Kalau yang air nanti juga ada, nanti teman-teman bisa lihat. Sehingga outputnya berupa jurnal. Sehingga apa? Sehingga teman-teman paling tidak keluar dari kuliah ini bisa mengeluarkan minimal 2 jurnal, yaitu jurnal untuk evaluasi sumber daya lahan dan juga evaluasi sumber daya air. Begitu kira-kira. Oke, mungkin nanti itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu kelima ini. Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Dan insya Allah di minggu ini nanti saya akan adakan pertemuan sesi sinkron dengan menggunakan nanti Zoom meeting atau Google Meet. Insya Allah di minggu ini kita akan agendakan untuk saya menjelaskan kira-kira nanti UTS-nya seperti apa, UAS-nya seperti apa, dan penugasannya seperti apa, dan seterusnya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan di minggu kelima kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.